Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qabla kulli syai'in hayya bina nashkurullahi ta'ala alladzi qad a'tana ni'matan katsiratan hatta nastati'a an najtami'a fi hadzal makanil mubarak. Salatan wa salaman ala habibina wa syafi'ina wa zuhrina maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi qad hamala an-nasa min al-zaman al-kufri ila nuril Islam. Yang kami hormati Ibu Adita Desi Wulansari, MSI, selaku dosen pembimbing mata kuliah statistik dasar, dan yang kami cintai teman-teman seperjuangan. Izinkan kami pada kesempatan kali ini perwakilan dari kelompok 1 untuk sedikit menjelaskan apa sih grafik poligon dan histogram. Untuk pengertian dan macam-macam grafik akan saya jelaskan sendiri. Untuk grafik, histogram, dan poligon yang akan dijelaskan oleh Saudara Haris, dan untuk rumus yang akan dijelaskan oleh Saudari Muna. Untuk langkah penggunaan SPSS yang akan dijelaskan oleh Nurul, dan kasus penyelesaian yang akan dijelaskan oleh Saudari Nulis. Pembahasan pertama yaitu pengertian dan macam-macam grafik. Grafik adalah gambar yang berisi sebuah data dan informasi yang disajikan dalam bentuk garis yang menghubungkan titik-titik koordinat. Grafik itu sendiri mempunyai dua jenis garis koordinat, yaitu garis koordinat X yang berbentuk garis horizontal dan koordinat Y yang berbentuk garis vertikal. Terdapat beberapa jenis grafik dalam statistik, yaitu histogram, poligo, ogif, lingkaran, Pareto, dan scatterplot. Histogram adalah salah satu grafik distribusi frekuensi yang berbentuk deretan batang-batang. Mason dan Dean pada tahun 1996, Dean and Ilowsky pada tahun 2009, sementara Newbold pada tahun 2013 menerangkan bahwa histogram merupakan grafik yang terdiri dari batangan vertikal yang berbentuk pada garis horizontal dan ditandai dengan interval untuk variabel. Grafik ini dilakukan pada sumbu vertikal dan horizontal. Sumbu vertikal mencerminkan jumlah frekuensi dan sumbu horizontal menggambarkan kelas interval. Grafik histogram ini berguna untuk membedakan nilai frekuensi dari setiap kelasnya. Grafik poligon adalah grafik frekuensi yang berbentuk garis yang dihubungkan antar titik tengah pada setiap kelas interval. Adapun penggunaan poligon dengan cara menghubungkan titik tengah pada setiap kelas di sisi histogram secara berturut-turut sampai memotong sumbu horizontal. Grafik poligon berguna sebagai pembedaan nilai frekuensi antar kelas interval. Dan kapan penggunaan grafik histogram dan poligon? Grafik histogram banyak digunakan untuk membandingkan frekuensi yang terdapat dalam interval kelas untuk mengetahui pada interval mana terdapat frekuensi terbesar dan terkecil. Sedangkan frekuensi poligon digunakan untuk membandingkan beberapa grafik. Oleh karena itu, grafik frekuensi poligon tidak disertai grafik histogram. Saya Nail Muna Al-Qadariyah akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Selanjutnya yaitu tabel distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi dalam statistika dapat diartikan sebagai penyebaran tingkat keseringan kemunculan suatu data. Data lazimnya telah disusun secara berurutan berdasarkan kelas interval agar pembaca mudah untuk memahaminya. Dalam distribusi frekuensi ada 6 komponen. Yang pertama yaitu kelas interval. Kelas interval adalah kolom yang memuat sejumlah kelas interval yang dibutuhkan dengan jarak rentang tertentu. Setiap kelas interval terdiri dari 2 batas kelas, yaitu batas kelas bawah atau BTB, yang kedua batas kelas atas atau BTA. Selanjutnya, yang kedua yaitu frekuensi. Frekuensi adalah jumlah atau banyak data yang muncul pada setiap kelas interval.
Umumnya dalam frekuensi ini bisa disimbolkan dengan huruf N. Yang ketiga yaitu titik tengah atau titik tengah kelas interval, yaitu titik tengah interval yang diperoleh dari penjumlahan nilai batas kelas bawah dengan nilai batas kelas atas dan dibagi dua. Misalnya yaitu nilai batas bawahnya 15, kemudian ditambahkan dengan nilai batas atas 19, dibagi dua, yaitu 34 bagi 2 sama dengan 17. 17 tersebut dikatakan titik tengah dari suatu frekuensi. Yang keempat yaitu tepi kelas. Tepi kelas adalah nilai tengah antara batas kelas atau saya ulangi, yang keempat yaitu tepi kelas. Nilai tengah antara batas kelas atas suatu kelas interval dan batas kelas bawah suatu kelas interval di atasnya. Yang kelima yaitu frekuensi kumulatif kurang dari, yaitu jumlah kumulatif yang dihitung dari tepi kelas ke bawah. Kemudian yang keenam yaitu frekuensi kumulatif lebih dari. Frekuensi kumulatif lebih dari adalah jumlah frekuensi kumulatif yang dihitung dari tepi kelas ke atas. Kemudian dalam pembuatan grafik poligon dan histogram, pembuatannya itu sama, yang membedakan hanya cara membuat batas-batasnya. Histogram menggunakan batas kelas, kemudian poligon menggunakan titik tengah. Kemudian grafik histogram itu berwujud segi empat dan poligon berwujud garis-garis atau kurva yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Baik, di sini saya Nurul Alimatul Hargianti dengan nomor induk mahasiswa 201190439 akan menjelaskan tentang langkah-langkah pengelolaan data menggunakan SPSS dengan grafik histogram dan poligon. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung menggunakan SPSS itu sendiri, dan berhubung laptop saya tidak bisa recording audio dan video sekaligus, dan apabila saya in frame dengan laptop saya, maka layar laptopnya itu tidak kelihatan, jadi kita menggunakan video biasa saja. Sebelum kita mengolah datanya, lebih baiknya kita mencari datanya terlebih dahulu. Nah, di sini saya sudah ada nilai matematika SDA tahun 2018. Terus ini nilainya dan ini frekuensinya serta nilai tengahnya juga sudah saya temukan. Setelah itu kita masuk ke SPSS. Ya, SPSS kan ada dua, yaitu output dan SPSS untuk mengisi data-data. Kita klik SPSS yang isi data. Setelah itu terdapat data view dan variable view. Kita pencet yang variable view. Nah, di sini disediakan kolom-kolom, ada name, type, width, decimal, label, dan seterusnya. Nah, untuk memasukkan datanya yaitu nilai tengah, ini nilai matematika, lalu nilai tengah dan frekuensi. Kita masukkan ke name, nilai. Yang kedua frekuensi. Yang ketiga nilai tengah. Yang keempat nilai nyata. Nah, di sini itu tidak ada spasi, jadi harus menggunakan underscore. Untuk lebih jelasnya kita pindah ke sini untuk bisa ada spasinya. Jadi nilai spasi tengah. Yang kedua nilai spasi nyata. Nah, untuk nilai matematika ini kita ubah menjadi tipenya, kita ubah menjadi string, karena nanti ada nilai A sampai nilai B, maksudnya nilai 1 sampai nilai 2 dan seterusnya. Jika numerik kan hanya angka-angkanya saja. Nah, untuk desimalnya ini kita nolkan. Nah, sudah. Kita langsung ke data view.
Nah, di sini ada nilai frekuensi, nilai tengah, nilai nyata. Sekarang kita kopas dari Microsoft Excel ke SPSS. Ya, kita copy. Kita masukkan ke nilai. Terus frekuensi. Kita paste. Nah, untuk nilai tengah pas. Untuk nilai nyatanya sendiri kita ke variable view lagi, dan ini numeriknya kita ubah ke string lagi, ke string karena nanti ada stripnya. Dan ini widthnya kita ubah ke jadi 15 karena itu variabel angkanya banyak. Nah, ini kita masukkan dari nilai 44 sampai 51 menjadi nilai nyatanya, yaitu batas kelas bawah dikurangi 0,5 dan batas kelas atas ditambah 0,5. Jadi 45 dikurangi 0,5 kan 44,5 sampai 51,5 dan seterusnya. Sebentar. Nah, setelah kita memasukkan nilai frekuensi, nilai tengah, nilai nyata, kita akan membuat grafiknya. Yang pertama kita akan membuat grafik polygon terlebih dahulu. Di sini ada grafik, lalu kita klik isi dialog, kita pencet line karena line itu sama dengan polygon, yaitu garis-garis saja. Kita klik. Nah, kita pilih simple dan lalu pilih yang values of individual cases. Kita define. Nah, di sini ada macam-macam ya, kita masukkan yang frekuensi ke line represent, ini nanti sebagai garis vertikalnya, dan nilai tengah di ini kita ganti variabel di sini sebagai garis horizontalnya, karena kalau di polygon itu horizontalnya pakai nilai tengah atau midpoint. Kita oke, kita pencet oke. Nah, kita tunggu. Nah, ini dia grafik polygon dari hasil nilai matematika SDA tahun 2018. Nah, ini dia grafiknya polygon. Yang kedua, kita membuat grafik histogram, yaitu kita ke grab lagi. Nah, di sini juga ada histogram, tapi nanti kita ke chart builder karena lebih spesifiknya di situ. Kita klik ya. Nah, ini dia. Nah, untuk choose cost from kita pilih yang histogram, kita pencet. Nah, ini kita pilih yang kosongan, kita tarik ke sini, seret ya. Setelah itu muncul ini dia data-datanya, ada x axis 1 per 1, y axis 1 per 1. X-nya kita ganti menjadi ini, yang x ini beradanya di bawah, yaitu nilai nyatanya atau interval kelasnya, apa nilai hasil ulangannya. Kita beri nama nilai nyata, atau bisa juga nilai kelas, nilai hasilnya, atau nilai mata. Nah, sudah, kita klik enter. Nah, lalu yang kedua, yang X bar 1 frekuensi, ini kita ubah ke bahasa Indonesia saja ya, jadi frekuensi. Kita enter. Nah, sudah,
kita tutup dulu. Nah, setelah itu ini frekuensi yang di sini kan ada variabelnya ya, variabel dari ini semua. Kita frekuensinya kita pindah ke sini, kita tarik. Nah, untuk ini x-axisnya yaitu nilai nyata atau hasil nilai matematikanya tadi kita masukkan. Oke, sudah. Kita klik OK. Oke, nanti akan hasilnya ada di outputnya ini. Sebentar, ya, ini dia outputnya. Nah, ini kan masih belum gandeng-gandeng ya, masih jaraknya masih ada. Nah, cara menggandengkannya itu klik 2 kali di di grafiknya. Kita klik 2 kali. Nah, ini ada muncul chart editor. Kita klik lagi. Nah, ini muncul chart editor. Jadi kita akan mengedit ini. Bagaimana caranya? Kita klik chartnya ini, batangnya ini, klik 2 kali. Nah, nanti muncul properties. Nah, di sini ada bar option, deep angle, variable, chart size, fill and border, dan kategori. Di sini kita pilih yang bar option. Nah, ini ada bar sama cluster. Kita pilih yang barnya untuk mendapatkan kita ke 100%. Ini lalu kita apply. Klik. Ya, tunggu sebentar. Ya, ini sudah gabung. Sudah jadi. Kita kembalikan lagi. Kita lihat hasilnya. Nah, ini sudah jadi. Ini adalah grafik histogramnya dari nilai matematika SDA tahun 2018 dan ini adalah grafik poligonnya. Nah, itu tadi adalah langkah-langkah pengelolaan data menggunakan SPSS dalam grafik histogram dan poligon. Nah, pada slide ini sudah ada contoh kasus dan penyelesaian. Nomor 1, diketahui distribusi frekuensi golongan umur remaja sampai dewasa di Desa Pelangi tahun 2020 sebanyak 30 orang. Diperoleh data dalam tabel berikut. Buatlah grafik histogram dan poligon. Di sini sudah ada tabel yang berisi dengan nomor, umur, nilai nyata, dan frekuensi serta jumlah. Untuk membuat grafik histogram dan poligon, kita harus menghitung midpoint atau nilai tengah terlebih dahulu. Untuk penjelasan bagaimana rumus menghitung midpoint atau nilai tengah, bisa disimak pada slide selanjutnya. Penyelesaian poin A, mencari nilai tengah atau midpoint. Rumusnya PKB ditambah PKA dibagi 2. Nomor 1, 15 ditambah 19 dibagi 2 sama dengan 17. Begitupun dengan nomor 2, 3, 4, 5, dan yang terakhir nomor 6, 40 ditambah 44 dibagi 2 sama dengan 42. Nah, pada slide ini kita sudah melihat tabel yang sudah lengkap dan kita tinggal membuat grafik histogram dan poligonnya. Di sini sudah ada tabel yang berisi nomor, umur, nilai nyata, frekuensi, dan nilai tengah yang sudah kita hitung pada slide sebelumnya. Setelah mencari nilai tengah atau midpoint dan memasukkannya dalam tabel, langkah selanjutnya membuat grafik histogram dan poligon. Grafik histogram dan poligon dapat dibuat melalui aplikasi SPSS maupun Microsoft Excel. Berikut grafiknya dengan aplikasi SPSS. Di slide ini kita bisa melihat gambar grafik histogram yang dibuat dengan menggunakan aplikasi SPSS. Di situ sudah tertera juga frekuensi dan yang di bawah ada nilai nyata. Dan juga pada slide ini kita juga melihat grafik poligon yang dibuat dengan aplikasi SPSS dan juga grafik poligon dan histogram yang dibuat dengan Microsoft Excel. Silakan bisa dilihat bagaimana bentuk grafik poligon yang dibuat dengan aplikasi SPSS dan juga gambaran grafik poligon dan histogram yang dibuat dengan Microsoft Excel.
Untuk keterangan yang mana grafik histogram dan poligonnya itu sudah ada di bawah. Silakan dicermati. Nomor 2, diketahui tabel frekuensi nilai ujian statistik Universitas ABCD tahun 2021 sebagai berikut. Buatlah grafik histogram dan poligon. Di sini sudah ada tabel yang berisi nomor, nilai, dan frekuensi serta jumlah. Untuk membuat grafik histogram dan poligon, kita harus menghitung nilai nyata dan midpoint atau nilai tengah terlebih dahulu. Penyelesaian. Poin A. Mencari nilai nyata atau batas kelas. Batas kelas bawah atau PKB dikurangi 0,5 dan batas kelas atas atau PKA ditambah 0,5. Poin B. Mencari nilai tengah atau midpoint. Rumusnya PKB ditambah PKA dibagi 2. Ini rumusnya sama seperti slide-slide sebelumnya tadi. Untuk nomor 1, 60 ditambah 64 dibagi 2 sama dengan 62. Begitupun dengan nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6, dan yang terakhir nomor 7, 90 ditambah 94 dibagi 2 sama dengan 92. Nah, pada slide ini kita sudah melihat tabel yang lengkap karena sudah ada nilai tengah dan nilai nyatanya. Untuk nilai nyata bisa dihitung sendiri dengan menggunakan rumus yang sudah tertera di slide sebelumnya untuk memastikan. Setelah mencari nilai nyata dan nilai tengah atau midpoint dan dimasukkan dalam tabel, maka berikut grafik histogram dan poligon. Ini merupakan gambaran atau tampilan grafik histogram yang dibuat dengan aplikasi SPSS. Ini sudah ada frekuensi dan nilai nyata. Serta pada slide ini kita sudah bisa melihat gambaran grafik poligon dan juga grafik histogram dan poligon yang dibuat dengan Microsoft Excel.